Halo, balik lagi sama gue Billy. Jadi kemarin tuh kita udah lihat ya gimana performanya untuk ROG Ally yang Z1 Extreme itu. Kalau kalian belum lihat boleh cek videonya ya di sini ya. Cuman yang jadi lebih lucunya itu tuh di saat kompetitornya itu brand-brand lain pada ngeluarin dengan tujuannya untuk mengalahkan performanya ROG Ally yang itu, si Asus tuh malah mengeluarkan dengan versi yang lebih rendahnya, which is bisa dibilang itu tuh adeknya si yang Ally yang satu itu ya. Jadi yang satu ini tuh penampakannya sih mirip. Ini tuh ROG Ally dengan prosesor Z1 tanpa ekstrim ya. Jadi seperti yang udah gue sebutin di video short gue yang waktu itu, nah yang satu ini tuh versi yang ini sebenarnya dilihat dari sisi spek tuh bisa dibilang identical lah, identik sama yang prosesor Z1 Extreme itu. Cuman bedanya ada di prosesornya aja. Yang satu ini tuh lebih rendah, dia menggunakan AMD prosesor Z1 dengan jumlah core yang lebih sedikit, which is jumlah core-nya itu ada di 6 core 12 thread. Sisanya sih ya sama-sama aja. Buat kalian yang mau tahu spek lebih detailnya ya bisa cek aja di video yang waktu itu ya, yang soal ROG Ally Z1 Extreme-nya. Semuanya udah disebutin di situ, videonya juga ada beberapa biji, kalian bisa cek aja langsung lah di sana. Nah, yang kita mau tahu di sini tuh dengan prosesor yang lebih rendah gini, performanya tuh gimana? Apakah worth it atau kagak? Ya toh, ujung-ujungnya di situ. Dengan harga yang bisa dibilang jauh lebih rendah juga, which is harganya sekitar 9,6 jutaan aja. Ya, tapi walaupun dengan harga segitu lebih rendah, tapi tetap sayang juga kan kalau misalnya udah beli tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu saat dipakai main game. Ya, walaupun kalau dipakai kerja sih ya bisa dibilang dia akan sama-sama aja ya. Ya itu kode buat suami-suami yang pengen punya handheld gaming, dia dapat izin dari istrinya. Jadi supaya dapat gambarannya nih ya, kita bakal bahas semuanya di video ini. Jadi dengan perbedaan core yang lebih sedikit gini tuh, kalau dilihat sekilas gitu aja tuh memang performanya akan kalah kalau memang lagi digenjot dengan maksimal ya, dengan daya yang maksimal gitu. Justru keuntungannya yang satu ini tuh saat lagi nggak digenjot secara maksimal. Jadi dengan gitu kan nggak usah pakai profil yang tinggi-tinggi tuh kalau gitu. Dan keuntungan lainnya karena kita nggak pakai profil yang tinggi, watt tinggi kayak gitu kan, otomatis dipakai nge-game juga bakalan bisa tahan lebih lama lagi. Ya, tapi kita sebelum bergerak ngomongin yang itu, kita bisa lihat dulu dari performa dasarnya nih. Pada dasarnya sih selama dipakai main game yang udah dites waktu itu juga sebenarnya, itu tuh nyaman-nyaman aja ya kalau misalnya dibanding sama si prosesor Extreme yang waktu itu. Nah, thanks to tim Asus nih yang sudah menghadirkan resolusi yang lebih pas lah gue bilang. Dia resolusi di 1600 x 900p, bikin demand untuk computing power tinggi itu jadi menurun. Otomatis dengan kondisi seperti itu ya, pas kita pakai main game di Final Fantasy 7 Remake misalnya, waktu itu kan kita tes juga tuh menggunakan game yang sama. Nah, dengan kondisi profil yang turbo juga, nanti semua game yang kita tes di sini menggunakan profil turbo ya, itu tuh bisa dapat kisaran FPS di 30 sampai 35 FPS gitu. Jadi dibanding kalau sama yang prosesor Z1 Extreme ya cuman beda di batas atasnya. Yang si Z1 Extreme tuh bisa dapat sekitar sampai 50-an FPS. Ya lebih tinggi, kadang juga yang itu bisa sampai dapat di 30-an FPS doang juga sih. Emang sih yang waktu itu kita ngetes di kondisi 1080p ya. Tapi intinya kan ngelihat kondisi seperti ini, yang satu ini tuh masih playable juga gitu untuk game yang satu itu. Jadi sebenarnya kita bisa dengan satu game ini aja kita bisa lihat nih, yang saat ini tuh mampu untuk dipakai main game berat loh. Nah, berikutnya kita tes juga biasa menggunakan Genshin Impact. Waktu itu juga sama kita tes Genshin Impact kan. Yang di sini tuh dia bisa dapat di kisaran 40 sampai 50 FPS. Kadang-kadang bisa nyampe 60 juga loh. So, dengan gini kan dia memang faktor resolusinya tuh nolong banget. Jadi bikin makin aman lagi nih dipakai di sini. Karena yang di Z1 Extreme waktu itu tuh, itu dia dapat FPS-nya ada di angka sekitar 30 sampai 50-an. Ya, balik lagi itu karena salah satunya resolusi yang di situ tuh masih 1080p ya. Nah, terakhir nih kita tes juga menggunakan Valorant pastinya. Ya, game yang sekarang in banget kan tuh. Valorant ini juga luar biasa amazing juga di yang satu ini karena dia tuh bisa dapat di kisaran 90-an sampai 130-an FPS. Kurang lebih kalau dibandingin sama yang Z1 Extreme itu kurang lebih FPS yang didapat tuh sama, cuman dengan resolusi yang berbeda aja. Jadi bisa dibilang prosesor Z1 ini tuh bisa diandalin banget loh. Lalu kita tes juga Shadow
of the Tomb Raider. Nah, kita pas ngetes game itu menggunakan benchmarknya, rata-rata yang didapat itu tuh di 33 FPS. So, ini bisa dibilang not bad juga. Dengan catatan semua testing yang kita lakuin tadi tuh itu on battery ya, menggunakan baterai. Jadi, gue yakin sih kalau misalnya ini sambil dicolok, bakalan bisa dapat performa yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, buat synthetic benchmarknya juga pastinya kita tes juga dong buat yang satu ini. Nah, supaya simple, gue langsung tampilin aja ya skor-skornya itu dalam bentuk perbandingan yang Z1 dengan Z1 Extreme dan yang dalam kondisi sambil dicolok dan tidak dicolok. Nah, tapi pada dasarnya intinya itu dilihat dari semua skor yang kita dapetin di sini, perbandingannya tuh gambarnya bisa dibilang yang ini tuh hampir setara dengan laptop prosesor yang menggunakan i5 Gen 12 atau Ryzen 5 yang keluaran seri 7000 atau seri 6000. So, mantap juga ini. Nah, di atas tadi kan sempat disinggung tuh soal performa dan iri daya. Jadi kelebihan yang satu ini tuh kelihatan pas kita tes langsung nih, head to head sama yang prosesornya Z1 Extreme. Nah, pas dipakai main game, sama-sama dengan resolusi layar yang udah di 900p dan sama-sama dalam kondisi dia profilnya di silent atau performance atau yang intinya tuh yang wattnya rendah, yaitu ya yang di 10 watt atau 15 watt gitu. So, pas kita tes menggunakan game Genshin Impact dengan profile silent, di prosesor Z1 ini tuh masih bisa kasih performance di kisaran 30-40an FPS. Sedangkan untuk yang di Z1 Extreme, dia tuh cuma ngasih di kisaran 20-30an FPS doang. Sedangkan pas dipakai tes menggunakan Final Fantasy 7 Remake dengan profilnya kita naikin dikit di 15 watt, di scene battle itu tuh performanya hampir mirip-mirip, yaitu di 20-30an FPS. Walaupun ya kadang-kadang yang Z1 Extreme bisa lebih tinggi dikit lah, tapi artinya kan yang Z1 ini tetap bisa diandalin dan tetap bisa bersaing gitu. Nah, gue sih memang nggak terlalu expert kalau ngomongin soal kelistrikan gitu, tapi hasil gue ngobrol sama ahlinya dari Asus, penjelasan dia tuh lumayan bikin masuk akal juga nih. Jadi dengan core yang lebih sedikit, which is di 6 core 12 thread si prosesor Z1 ini, supply daya yang 10 atau 15 watt gitu tuh pembagian dayanya jadi lebih maksimal aja per unit core-nya. Jadi lebih tinggi gitu ketimbang yang si Z1 Extreme. Dengan kondisi dia tuh memiliki core 8 core 16 thread ya. Gampangnya kalau kita menggunakan matematika secara kasar aja nih ya. Jadi pada dasarnya kalau misalnya yang 10 watt, misalnya 10 watt dibagi 6 core, satu core-nya tuh dia masih dapat di kisaran sekitar 1,67 wattan itu. Sedangkan kalau yang 10 watt dibagi 8 core, satu core-nya tuh kurang lebih dapat sekitar di 1,25 watt aja. Jadi dengan hitungan kasar kayak gini tuh bisa kelihatan kenapa performanya tuh bisa lebih tinggi dengan watt yang lebih rendah. Ya itu kurang lebih karena asupan listrik per core-nya tuh jadi bisa lebih maksimal aja gitu dibanding yang dengan core lebih banyak. Dengan penekanan ini hanya dalam kondisi untuk watt yang rendah ya. Karena kalau misalnya watt yang tinggi lagi digenjot maksimal gitu, ya pasti yang core-nya lebih banyak tuh akan lebih menang juga. Nah, dengan testing itu bisa disimpulkan nih kalau misalnya kita main Li ini dengan kondisi menggunakan baterai tanpa dicolok dan profilnya ditaruh di silent, dengan demikian kan dia kebutuhan dayanya jadi lebih sedikit tuh, lebih hemat. Nah, dengan demikian jadi bisa dipakai main game untuk jangka waktu yang lebih panjang. Itu tuh terbukti saat kita ngetes dia main game Genshin Impact kemarin ini. Jadi pas dipakai main Genshin Impact dengan profile silent, itu dipakai main tuh masih tetap nyaman-nyaman aja. Gambarnya masih oke, nggak patah-patah juga. Dan pas dipakai main dari kondisi baterai masih 100% sampai turun tinggal sisa 10%, itu tuh bisa dipakai menggunakan jam main yang lebih panjang, kurang lebih sampai 2 jam 14 menit. Ya, so itu benefit yang lumayan ya dengan keterbatasan kapasitas baterai yang ada saat ini. Kalau buat waktu charging sendiri, kalian bisa lihat langsung di video Li yang Z1 Extreme waktu itu. Ya kurang lebih dia lama ngecasnya tuh bakalan mirip-mirip aja sama yang ini ya. Jadi kesimpulannya Li yang Z1 itu bisa dibilang worth it juga buat yang nggak terlalu ngejar performa tinggi gitu. Karena tuh pas dipakai ngegame juga dari semua pengetesan tadi kan jalan fine-fine aja, nyaman-nyaman aja gitu. Dan masih punya kelebihan lagi pas di kondisi profile yang lebih rendah-rendah itu seperti profile silent atau yang 15 watt di performance. Jadi ditambah lagi dengan harga yang lumayan lebih murah, yang satu ini tuh jadi berasa makin lebih worth it aja gitu. Dan kalau misalnya buat dipakai kerja sih bakalan berasa sama-sama aja, nyaman-nyaman aja, oke-oke aja dan lancar-lancar aja ya. So, sekian dulu pembahasan singkat dari Gikam untuk ROG Ally dengan prosesor Z1 ini. Kalau pembahasan ini bermanfaat, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Dan untuk saran dan komentar, boleh ya tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Ciao!